Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Matematika pada Materi Himpunan yang Diintegrasikan Budaya Lampung. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Sepriani, NPM 18030019, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan budaya lokal. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya adalah dengan mengintegrasikan budaya pada materi pembelajaran. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di SMP Negeri 5 Pringsewu pada salah satu murid kelas 7, diperoleh informasi bahwa pada saat proses pembelajaran matematika pada materi himpunan belum menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi pembelajaran juga belum diintegrasikan dengan budaya Lampung. Permasalahan tersebut maka perlu dikembangkan sebuah media pembelajaran yang mampu membuat siswa merasa senang dan tertarik dalam proses pembelajaran, juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari. Media pembelajaran berupa video pembelajaran dirasa lebih mudah diingat dan dipahami karena melibatkan lebih dari satu indera. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan memasukkan budaya masyarakat Lampung dalam bentuk video juga diharapkan mampu meningkatkan kecintaan siswa terhadap budaya masyarakat setempat dan juga untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar kognitif siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan video pembelajaran yang diintegrasikan dengan budaya Lampung yang layak dan efektif, yakni landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, landasan teori terbagi atas 2 poin, yakni video sebagai media pembelajaran dan etnomatematika. Video sebagai media pembelajaran. Mahnun pada tahun 2012 mengemukakan bahwa pada proses pembelajaran, media pengajaran merupakan wadah atau penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru, kepada penerima pesan, dalam hal ini siswa. Kemudian, Kurniawati dan Nita pada tahun 2018 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana menyampaikan informasi, dalam hal ini yakni materi pembelajaran, dari seorang guru sebagai penyalur informasi kepada siswanya sebagai penerima informasi. Pada tahun 2020 mengemukakan bahwa media dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual adalah media yang menampilkan gambar atau tulisan yang akan nampak pada layar. Sedangkan media audio adalah pesan yang berupa auditif atau hanya dapat didengar. Sesuai dengan namanya, media audiovisual yaitu penggabungan antara media visual dengan media audio atau media yang mempunyai unsur gambar dan unsur suara. Salah satu media audiovisual adalah video pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media berupa video pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Chandra Danugroho pada tahun 2016, kelebihan media video untuk keperluan pembelajaran antara lain dapat menarik perhatian lebih walaupun dari durasi yang singkat, menghemat waktu, dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Sedangkan kekurangan dari video pembelajaran adalah sifat komunikasinya yang satu arah, harus diimbangi dengan pencairan bentuk umpan balik yang lain. Video juga memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks, apalagi video online.
butuh internet yang cepat dan stabil untuk mengunduhnya. Selain itu, pengadaan peralatan untuk membuat video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Demikian, video merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup menarik. Teori yang selanjutnya yaitu etnomatematika. Pengaitan materi pembelajaran dengan kebudayaan sering disebut dengan etnomatematika. Menurut Loviana tahun 2020, etnomatematika merupakan teknik yang menggabungkan antara ilmu sosial budaya dan ilmu matematika sehingga dapat memotivasi peserta didik dan memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran matematika. Etnomatematika yang ada di Indonesia sebenarnya bukanlah suatu ilmu pengetahuan yang baru, melainkan sudah dikenal sejak diperkenalkannya ilmu matematika itu sendiri. Ayuning Tias dan Setiana pada tahun 2019, pengkajian unsur budaya untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran akan lebih baik apabila dilakukan mulai dari budaya yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan pendapat tersebut, maka budaya yang tepat diterapkan dalam pembelajaran etnomatematika yaitu budaya Lampung. Dalam penelitian ini, materi yang diintegrasikan dengan kebudayaan yakni himpunan. Etnomatematika diharapkan mampu menumbuhkan minat dan motivasi dalam proses pembelajaran, juga dapat memperkenalkan kebudayaan setempat kepada para siswa, juga tumbuhnya rasa cinta terhadap kebudayaan, terutama kebudayaan Lampung. Poin yang selanjutnya yaitu konsep yang relevan. Penelitian Purwanto dan Rizky pada tahun 2015 menghasilkan bahan ajar dan video pembelajaran matematika berbasis kontekstual pada materi himpunan yang dikembangkan secara keseluruhan diperoleh rata-rata semua aspek sebesar 82,14% dapat dinyatakan sangat layak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti karena penelitian ini mengembangkan bahan ajar dan video, sedangkan peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa video saja. Kesamaannya adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berupa video pembelajaran pada materi himpunan dan menggunakan tahap pengembangan menurut Sugiono. Poin yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari peneliti dapat dilihat pada bagan. Yang pertama, pembelajaran himpunan di kelas 7 terdapat masalah yakni pembelajaran tidak menggunakan media dan materi belum diintegrasikan budaya Lampung. Setelah itu, peneliti mengembangkan video pembelajaran yang diintegrasikan budaya Lampung pada materi himpunan. Nah, dengan penggunaan media berupa video pembelajaran yang diintegrasikan budaya Lampung pada materi himpunan dapat mengakibatkan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, juga tumbuhnya rasa cinta terhadap kebudayaan Lampung. Yaitu metode penelitian. Pertama, desain dan langkah-langkah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang mengadaptasi langkah-langkah menurut Sugiono, yakni ada 10 langkah. Yang pertama, potensi dan masalah. Pada langkah ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan dan wawancara di SMP Negeri 5 Pringsewu untuk mencari apakah terdapat penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi pada proses pembelajaran matematika. Langkah kedua, pengumpulan data. Langkah yang berikutnya adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk mengembangkan desain dari produk yang akan dihasilkan. Langkah ketiga, desain produk. Pada langkah ini, peneliti mulai membuat desain produk awal berupa video pembelajaran matematika yang diintegrasikan dengan budaya Lampung. Langkah keempat, validasi desain. Pada langkah ini, peneliti melakukan validasi ke 4 validator. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai rancangan produk awal terkait layak digunakan atau tidaknya kepada para validator. Langkah kelima, perbaikan desain. Setelah melakukan validasi media kepada para validator, maka diketahui kelebihan dan kekurangan media yang telah dibuat. Oleh karena itu, pada langkah ini, peneliti merevisi desain berdasarkan saran dari para validator untuk menyempurnakan media yang telah dibuat. Langkah keenam, uji coba produk. Pada langkah ini, peneliti melakukan uji coba produk yang telah dihasilkan, divalidasi, serta telah diperbaiki sesuai dengan kekurangan pada saat proses validasi.
Nah, produk yang telah dihasilkan diuji cobakan di kelas 71 sebagai subjek penelitian. Langkah ketujuh yakni revisi produk. Produk yang telah diuji cobakan direvisi atau diperbaiki sesuai dengan kekurangan yang muncul pada saat proses uji coba produk. Langkah ke-8, uji coba pemakaian. Pada langkah ini, produk yang telah mendapatkan validasi, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk diuji cobakan kembali dengan cara menggunakan produk, yaitu video pembelajaran matematika yang diintegrasikan Budaya Lampung untuk proses pembelajaran kelas 71 di SMP Negeri 5 Pringsewu. Pada langkah ini juga akan diambil data berupa hasil belajar, aktivitas siswa, dan keterlaksanaan RPP pada saat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran matematika yang diintegrasikan Budaya Lampung. Langkah ke-9, revisi produk. Langkah berikutnya yang ditempuh peneliti adalah revisi produk. Pada langkah ini, peneliti melakukan revisi produk kembali setelah diuji cobakan pemakaian pada saat proses pembelajaran matematika. Langkah yang terakhir atau langkah ke-10 yakni produksi massal. Pada langkah ini, peneliti melakukan produksi massal dengan menyebarkan video pembelajaran matematika yang diintegrasikan dengan Budaya Lampung untuk digunakan di dalam proses pembelajaran kelas 7 materi himpunan di SMP Negeri 5 Pringsewu. Poin selanjutnya yaitu tempat dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 5 Pringsewu dengan subjek penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 71 tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, teknik pengumpulan data terdiri dari 3 teknik yaitu wawancara, angket, dan observasi. Teknik yang pertama yaitu wawancara. Pada penelitian ini, wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data awal sebagai rujukan dan gagasan mengembangkan video pembelajaran matematika yang diintegrasikan Budaya Lampung pada materi himpunan. Adapun narasumber dalam wawancara yang dilakukan adalah salah satu siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Pringsewu. Teknik yang kedua yaitu angket. Pada penelitian ini, peneliti membagikan angket untuk evaluasi media pembelajaran kepada validator ahli. Sedangkan untuk mengetahui hasil coba media pembelajaran, peneliti membagikan angket respon kepada peserta didik. Teknik yang ketiga yaitu observasi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai keaktifan siswa dan keterlaksanaan RPP yang telah disusun dalam proses pembelajaran. Data aktivitas dan keterlaksanaan RPP diperoleh dengan cara pengamatan langsung. Pengamatan terhadap aktivitas dan keterlaksanaan RPP dilakukan oleh seorang pengamat. Poin selanjutnya yaitu instrumen dan analisis data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 instrumen. Yang pertama, lembar validasi, angket respon siswa, soal tes, lembar observasi aktivitas siswa, dan juga lembar observasi keterlaksanaan RPP. Instrumen yang pertama yaitu lembar validasi. Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kevalitan atau kelayakan media pembelajaran, meliputi validitas isi yang mencakup semua desain media yang dikembangkan pada tahap perencanaan yakni dengan kriteria penelaah. Validator terdiri dari 4 yakni 1 validator ahli materi, 1 validator ahli budaya Lampung, 1 validator ahli tampilan, dan 1 validator ahli bahasa. Instrumen yang kedua yaitu angket respon siswa. Angket respon siswa ini digunakan untuk mengetahui berapa besar persentase respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang diintegrasikan Budaya Lampung. Adapun yang diukur pada angket respon siswa adalah pendapat siswa terhadap komponen-komponen meliputi materi atau isi pembelajaran, gambar beserta penjelasan materi video pembelajaran yang diintegrasikan Budaya Lampung. Yang ketiga yaitu soal tes. Instrumen berupa soal tes dimaksudkan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah menggunakan video pembelajaran matematika yang diintegrasikan Budaya Lampung. Soal tes diberikan setelah berakhirnya proses pembelajaran.
Dan dari soal tes tersebut akan dilihat rata-rata hasil belajar siswa. Apakah rata-rata hasil belajar siswa telah mampu mencapai skor kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan sekurang-kurangnya 75% dari jumlah subjek yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu lembar observasi aktivitas siswa. Instrumen ini digunakan untuk melihat aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan video pembelajaran matematika yang diintegrasikan dengan budaya Lampung pada materi himpunan. Hasil penilaian terhadap aktivitas siswa diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi ini diisi oleh observer sebagai pengamat kegiatan di kelas. Yang kelima yaitu lembar observasi keterlaksanaan RPP. Instrumen ini digunakan untuk melihat kepraktisan RPP yang telah disusun selama proses pembelajaran. Lembar observasi ini diisi oleh observer sebagai pengamat kegiatan di kelas. Lembar ini diisi oleh observer dengan cara memberikan tanda checklist pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Sekian video presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.